Informasi lain, pemirsa, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu, ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa, silvikultur, karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menganggap tuduhan ijazah palsu Jokowi bisa selesai cukup dengan menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan seakan jadi masalah nasional. Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo pada Kamis siang. Ya, dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Ya, usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar dengan 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan serta menduga adanya penyelundupan pasal dalam laporan tersebut. Jadi saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Ya, selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa ini hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut. Sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini.